Ichika ngejit anjir. Monton please ban Ichika. Yo, welcome to my channel. Yap, Goto Bun Hana Yume season kedua episode ke-9 mengadaptasi manga mulai chapter 69 sampai 72 ya kalau nggak salah, berjudul Selamat Datang di Kelas 3 strip 1. Banyak scan di manganya itu yang diloncatin ya di animenya ya. Apakah ini pertanda bakal tamat di season 2 ya? Menarik juga sih ya. Ya, di episode 9 ini Uesugi dan kembar 5 itu udah naik menjadi kelas 3. Awalnya itu kelas 2 SMA ya, dan mereka itu satu kelas ya. Gila nggak tuh ya? Sebuah kehokian yang nggak ngotak gitu ya, auto dikerubungin sih ya. Itu mereka berlima itu kan ada di kasta famous ya, si kembar 5 itu, apalagi jadi satu kelas gitu ya kan. Ichika juga mulai menyerang ya di episode kali ini, tapi dengan cara yang kotor, cara yang curang gitu ya, nge-cheat. Dan tentu saja Nino masih gaspol ya, tak terhentikan selama jalur kuning belum melengkung, pepet terus pokoknya ya. Awalnya sih ya sebel sih ya sama Nino, tapi ya makin kesini membuat gua berpikir lagi ya, antara Miku dan Nino ya. Mei Kokoro ya, ingat kalau Miku itu best girl. Oke, kalau gitu yuk kita bahas hal apa aja yang menarik di episode 9 season keduanya. Kembar 5 mulai mencari kerja. Nah, sikap Ichika yang ingin menanggung semuanya sendiri itu mulai hilang gara-gara ceramah no jutsunya Yotsuba di episode sebelumnya ya. Ichika ini sekarang ingin melakukan hal yang dia ingin lakukan tanpa menahan diri. Karena itu Ichika itu nggak mau menahan diri lagi dan jadi suka terus terang gitu ya, nggak nahan diri buat minta bantuan ke kembar 5-nya lagi. Jadi membayar sewa rumahnya itu jadi patungan. Dulu beban nyewa rumah itu ditanggung sama Ichika seorang doang, tapi sekarang Ichika meminta kembar 5 juga buat cari kerjaan untuk membantu Ichika yang ya membayar kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan pekerjaan yang kembar 5 itu ya, Ichika tentu saja jadi artis, Nino kerja di tempatnya Uesugi. Miku juga niatnya itu mau kerja di tempatnya Uesugi, tapi karena kurang jago jadi ditolak ya. Miku kerja di toko roti di depan tempat kerjanya Uesugi. Yotsuba jadi tukang bersih-bersih dan Itsuki jadi kritikus restoran gitu ya. Uesugi satu kelas dengan kembar 5. Uesugi ini lakinya itu terlalu parah ya, bisa-bisanya ya sekelas sama kembar 5 loh ya. Fix ini Uesugi kalau ngegacha ini pasti dapet yang bagus-bagus nih yang kembar 5 itu famous di sekolahannya, auto langsung dikerubunin lah ya. Jadi satu kelas itu salfok sama mukanya Miku yang datar di situasi itu sih. Tapi Miku tetap kawai. Nah, itu scan yang paling gue tunggu-tunggu ya, melihat kesehariannya kembar 5 di sekolah, walaupun cuma sekilas doang ya. Masa ada genre schoolnya tapi jarang ada scan sekolahnya, kan nggak ngotak ya. Btw itu headsetnya nggak disita apa ya sama gurunya ya Miku. Uesugi mulai pro dalam membedakan kembar 5 berkat arahan dan saran dari kakek Sugiono. Maksudnya kakeknya kembar 5 waktu di penginapan dulu. Uesugi ini mulai bisa membedakan kembar 5 dan jadi alat di kelas buat ngebedain kembar 5. Jadi babunya di kelas anjir ya, karena yang lain itu nggak bisa ngebedain kembar 5, jadi nyuruh Uesugi buat ngebedainnya. Nino berulah lagi. Nino ini selalu jadi sorotan sih ya, rata-rata di season kedua ini ya. Sini kumpul yang awalnya kesel dan resek sama Nino jadi ngedukung Nino, tapi tetep dong Miku number 1 ya. Btw mantap juga ya itu Nino mode kerjanya ya. Sayangnya Miku mode kerja itu nggak diliatin. Di sini Uesugi itu mau ngejawab pernyataan cintanya Nino yang waktu itu, tapi dihentikan sama Nino. Dan di sini Nino memanggil Uesugi dengan julukan Fukun. Mulai dari sini Nino memanggil Uesugi pakai julukan Fukun.
Jangan lupakan kisunya juga ya. Oh shit man ya, auto kejang-kejang sendiri ya ngelihat scan ini ya. Ulang tahun Uesugi. Miku tanya tentang 5 hal yang diinginkan Uesugi untuk menentuin hadiah apa yang diinginkan Uesugi. Wah, sekali ulang tahun auto dapat 5 kado dari cewek kawaii kembar 5 ya. Tapi gara-gara ulang tahun Uesugi ini membuat kembar 5 itu open war man ya. Ya mungkin bakal next episode sih ya. Sedikit clue aja nih. Ichika join war. Ichika mulai bergerak juga ya di episode kali ini, tapi dengan menggunakan cara curang. Ichika menyamar jadi Miku dan bilang ke Uesugi kalau Ichika itu suka sama si Uesugi. Kan anjing banget ya, yang lain matian gitu ngedeketin Uesugi, lah ini Ichika ngecit anjir ya. Kalau monton tahu auto di ban itu ya. Jadi gimana tim Ichika, masih kawal Ichika atau pindah haluan nih ya setelah tahu ini ya? Kalau menurutku Ichika itu nggak salah juga sih ya, karena yang namanya cinta itu buta gitu ya, maupun itu saudara tetap nggak mau kalah dan ya nggak mau kalah gitu ya, dan punya gaya menyerangnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan gaya menyerangnya Ichika ini ya kayak gini ya. Yap, itu aja sih hal menarik yang ada di episode 9 ini. Keadaan sekarang Ichika pakai cheat, Nino lagi ngelord, Miku farming, Yotsuba sama Itsuki itu masih menghubungkan. Dan tentu saja yang menjadi MVP di episode 9 kali ini adalah Nino ya. Fix, not debat sih ya. Tapi Miku tetap kawaii. Pas di scan ini aku langsung salto sendiri anjir ya. Parah, Nino itu sekali nyerang damage-nya itu nggak ngotak ya. Oh iya, kalau suaraku rada aneh atau ya rada aneh gitu di video kali ini dan di video sebelumnya tuh karena ini bibirku lagi sariawan ya, sakit juga buat ngomong sih ya sebenarnya, tapi ya aku paksa, butuh cipokan dari bidadari kali ya biar sembuh nih. Ya spoiler untuk episode 10, gua kurang tahu next episode itu bakal ngadaptasi chapter berapa, karena di episode 9 ini lompat jauh anjir ya di animenya itu ya, dari mulai chapter 69 sampai 74. Kan biasanya satu episode itu mengadaptasi 3 chapter doang, lah ini berapa chapter loh, 5 kalau nggak salah, 5 atau 6 ya yang akan terjadi di episode 10 nanti kalau nggak salah nih ya. Teman sekelasnya itu ngira Yotsuba pacaran sama Uesugi, guru les baru kembar 5, Ichika civil war sama Nino, kembar 5 ngasih kado buat Uesugi. Di sini Ichika ngecit lagi ya. Ya perbedaan manga sama anime di episode kali ini dan kemarin itu harusnya yang ngedorong Uesugi itu diliatin, di manganya itu diliatin ya wajahnya, tapi di animenya itu dibuat samar gitu, malah nggak diliatin ya di animenya itu siapa yang ngedorong Uesugi ya. Apakah ini pertanda ending original? Omoshiroi. Saatnya bacain beberapa komentar dari kalian ya. Setelah menonton ini saya langsung membuka buku dan mempelajari semua mata pelajaran. Nah bagus nak, lanjutkan usahamu dan perjuanganmu, semoga dapat harem kembar 5 di masa depan nanti. Mana bisa menebak anjir, ending nanggung diliatin wajah yang dorong juga kagak, suara kagak, sifat perilaku kebiasaan juga kagak. Hey, ingat kata kakek Sugiono, maksudnya kakeknya kembar 5, selama ada cinta pasti bisa menebak. Ya sekian aja video dari gua, komen aja di bawah kalian mau aku bahas anime apa selanjutnya, di like bagi yang suka, subrek bagi yang mau, serta juga ketemu di buku kalian. See you next video, bye bye.